Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Diduga kurang waspada saat menyalip, pemotor berboncengan menabrak truk parkir di Pasuruan, 1 orang meninggal. Peneliti menemukan mikroplastik dalam air ketuban dan urin ibu hamil. Ahli kesehatan ingatkan bahaya mikroplastik. Belajar berani berpendapat lewat tulisan. Ratusan siswa SMP di Surabaya peringati Sumpah Pemuda dengan menulis opini. Temuan mengejutkan mengguncang dunia kesehatan di Gresik. Peneliti mendapati partikel mikroplastik dalam air ketuban ibu hamil. Temuan ini menjadi bukti bahwa partikel plastik yang selama ini mengotori lingkungan dapat menembus batas tubuh manusia, yakni rahim seorang ibu. Penelitian ini dilakukan oleh tim peneliti dari Lembaga Studi Ekoton, Ecological Observation and Wetlands Conservation bersama Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, FK UNER pada Februari 2025 yang mengungkap keberadaan mikroplastik pada cairan amnion, air ketuban, dan urin ibu hamil. Partikel plastik mikro telah mampu menembus sistem biologis manusia yang seharusnya steril dan berpotensi memengaruhi kesehatan ibu serta perkembangan janin. Studi pendahuluan dilakukan terhadap 1 sampel cairan urin ibu hamil yang dikumpulkan di salah satu fasilitas kesehatan di Kabupaten Gresik. Analisis mikroskopis, seluruh sampel terdeteksi mengandung mikroplastik dengan variasi bentuk fiber, filamen, dan mikrobits. Hasilnya ditemukan total 25 partikel mikroplastik. Jenis fiber menjadi yang paling dominan dengan proporsi 68%. Diikuti oleh filamen 24% dan mikrobits 8%. Fiber berasal dari pakaian sintetis dan debu rumah tangga. Sementara mikrobits kerap ditemukan dalam produk kosmetik dan pembersih wajah. Mikroplastik memiliki karakteristik yang berbahaya karena dapat berfungsi sebagai pembawa zat beracun. Rafika Aprilianti, Kepala Laboratorium Mikroplastik Ekoton, mengungkapkan bahwa penelitian mengenai air ketuban dan urin dari ibu hamil di Gresik sudah diteliti sebanyak 23 sampel, dan hasilnya semua mengandung mikroplastik. Kami menemukan beberapa mikroplastik yang ada di sampel ibu hamil tadi. Saat ini kami telah mengambil 23 sampel ibu hamil yang diambil amnion atau air ketuban sama urinnya. Dan yang telah diteliti untuk sampai saat ini itu semua sampel ibu hamil itu terkontaminasi oleh mikroplastik. Temuan mikroplastik dalam cairan amnion dan urin ibu hamil menjadi sinyal kuat bahwa paparan plastik telah menembus sistem tubuh yang seharusnya steril. Mekanisme yang paling mudah dan biasanya menjadi kambing hitam gitu ya kalau ada kasus paparan bahan-bahan kimia atau bahan-bahan polutan itu adalah mekanisme stres oksidatif namanya. Jadi ketika bahan kimia berbahaya itu tadi, plastik kan termasuk bahan kimia, ada polistiren, ada petalat, ada PET gitu ya, macam-macam itu. Nah itu dia memberikan reaksi di dalam tubuh dalam bentuk keradangan. Kita sebutnya inflamasi. Jalan keluar bagaimana nanti kita mau mengeliminasi plastik itu dari dalam tubuh kita. Karena ternyata itu bisa dikeluarkan melalui urin gitu ya. Nah, problemnya adalah yang ukuran berapa. Nah, itu nanti riset yang selanjutnya. Ukuran berapa yang bisa dikeluarkan lewat urin gitu loh. Karena kalau itu sudah numpuk di dalam badan kita, ya otomatis pasti berdampak terhadap kesehatan.
Penelitian ini akan terus dikembangkan untuk mengkaji hubungan antara kadar mikroplastik dengan kondisi kesehatan ibu hamil, seperti anemia, darah rendah, dan diabetes mellitus gestasional, yang memicu stres oksidatif serta indikator kesehatan bayi baru lahir seperti berat badan lahir rendah dan resiko stunting pada anak. Masyarakat diharapkan dapat membatasi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari dan tidak melakukan pembakaran sampah yang asapnya bisa membuat mikroplastik terhirup dari pernapasan. Bagi ibu hamil khususnya tidak diperkenankan untuk menggunakan plastik seperti sedotan plastik atau wadah plastik yang terpapar panas saat makan dan minum. Muhammad Kodim dan Sri Rama melaporkan dari Gresik. Memperingati semangat Hari Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa, ratusan siswa-siswi SMP Negeri 9 Surabaya menuangkan gagasan mereka dalam tulisan. Tak sekadar berlatih merangkai kata, kegiatan ini juga menumbuhkan keberanian untuk berpendapat secara sehat dan bertanggung jawab. Menyalurkan, mengadakan kegiatan yang sudah disampaikan oleh Semarak peringatan Sumpah Pemuda terlihat di halaman SMP Negeri 9 Surabaya Selasa pagi. Sekitar 900 siswa dari kelas 7 hingga 9 berkumpul, mengetik opini mereka melalui gadget masing-masing. Sebagai sekolah adiwiyata, peringatan Sumpah Pemuda yang bertepatan dengan Bulan Bahasa mengangkat isu seputar lingkungan, mengurangi sampah plastik, hingga dampak penggunaan gadget berlebihan terhadap kesehatan dan prestasi belajar. Melalui kegiatan ini, siswa diajarkan bagaimana menyampaikan pendapat pribadi secara logis, berdasarkan fakta dan tetap bertanggung jawab atas tulisannya. Menurut salah satu siswa, melalui kegiatan ini, ia bisa menulis opini sekaligus belajar berpikir kritis dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Serunya karena itu bisa mengeluarkan pendapat dari diri kita sendiri gitu. Jadi unek-unek dari kitanya itu akhirnya bisa teruraikan gitu. Banyak membaca itu dan menyampaikan dengan opini. Jadi lebih pengetahuan kita tuh jadi lebih luas gitu. Pengalamannya ya kita jadi lebih tahu banyak hal yang di luar sana sebenarnya kita nggak tahu gitu. Tapi ketika kita baca buku kita jadi tahu oh ternyata di luar itu kayak gini gitu. Tak hanya diikuti siswa umum, puluhan siswa berkebutuhan khusus juga turut serta. Dengan dibimbing para guru, mereka menulis opini di atas kertas melalui gambar dan tulisan sederhana, sebagai wujud ekspresi dan semangat. Kita SMP Negeri 9 Surabaya ini mempunyai anak-anak hebat, yaitu kita sekolah anak berkebutuhan khusus inklusi. Jadi anak-anak itu kebanyakan hanya dia lebih mudah memahami melalui gambar. Jadi kita memberikan sebuah gambar dan bagaimana pendapatnya dia tentang gambar tersebut itu Pak. Maka dari itu anak-anak inklusi itu visualnya tadi melalui tulisan dan gambar. Jadi kita support pemahaman mereka itu melalui gambar. Ratusan opini hasil karya siswa ini akan dibukukan di akhir tahun. Bukan hanya sebagai koleksi sekolah, namun juga sebagai jejak semangat pemuda yang tak lagi sekedar diucapkan, melainkan ditulis dengan hati dan pikiran. Dari Surabaya, Arif Purwanto dan Sri Rama melaporkan. Peringati Hari Sumpah Pemuda, puluhan siswa berkebutuhan khusus menggelar upacara peringatan di Jombang. Meski dilakukan di tengah keterbatasan, namun semangat dan tekad mereka menjadi cermin kekuatan dan persatuan tanpa batas. Laksanakan. Di bawah terik matahari Selasa pagi, suara peluit guru pengawas mengawali upacara peringatan Sumpah Pemuda di halaman SLB Negeri Jombang. Meski barisan tak lurus, gerak tangan tak seragam, namun semangat para siswa luar biasa ini tak pernah padam.
Lebih dari 100 siswa mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA dari penyandang tunagrahita, tunarungu, tunawicara, dan tunadaksa mengikuti upacara dengan penuh semangat. Siswa berkebutuhan khusus ini ingin menghidupkan makna Sumpah Pemuda dengan cara mereka sendiri karena seluruh petugas upacara mulai dari pembaca teks Sumpah Pemuda hingga pemimpin lagu Indonesia Raya merupakan siswa SLB. Arti Sumpah Pemuda itu? Sumpah Pemuda itu memperingati Hari Kaum Muda yang merebut kemerdekaan Indonesia. Dengan arahan dan kesabaran para guru, upacara peringatan Sumpah Pemuda ini berjalan lancar dan mengharukan tanpa mengurangi makna. Di saat umum itu upacaranya khidmat sekali, tapi di tempat kami tidak bisa, masih ada anak yang autis tadi seperti lari dan sebagainya. Itu pun disadari gitu. Petugas itu dari siswa, jadi yang ada yang SMP dan ada yang untuk yang petugas upacara tadi Diaka itu siswa saya kelas 4. Untuk yang pendamping kanan dan kiri itu SMP kelas 7 dari SMP LB Tunarungu. Siswa berkebutuhan khusus ini memang tak sempurna secara fisik. Namun semangat mereka adalah bukti nyata bahwa jiwa Sumpah Pemuda hidup dalam setiap anak bangsa tanpa batas. Dwi Mujiarso dan Sri Rama melaporkan dari Jombang. Dan putri Indonesia aku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.